Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan surat yang tadi kita baca. Tadinya pengen baca cuman setengah tapi keenakan karena emang sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan nggak enak juga nerjemahinnya. Kalau bahasa aslinya tuh kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah tuh rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya, kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah kisah Musa lebih ke episode ke berapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas. Al-Qasas yang awalnya Musa kecil. Musa baru lahir dihanyutkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu. Yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi nggak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat nggak terlalu panjang juga lah. Maryam oke, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf, jadi aman ya.
Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh ya. Berarti sudah asyuddah. Sudah cukup tuh. Jadi walamma balagha asyuddah, ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Usia ketika bertemu dua kebaikan pada dirinya. Pertama, secara fisik dia sudah sempurna. Kedua, secara akal dia sudah bijaksana. Kalau di atas 40 tahun mulai nih fisiknya berkurang sedikit demi sedikit. Tapi nggak langsung drastis, 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah, nggak juga sih. Pelan-pelan nih berkurang, tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu nggak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Kami berikan kepada Yahya itu hukmah. Hukmah ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiyya, masih anak-anak, seusia akbar. Seusia akbar udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia akbar. Yahya. Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya nggak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usamah bin, bukan Laden ya. Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul, walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan lah ceritanya, luar biasa. Jadi anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun, usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang. Dia udah jadi kayak panglima militer. Anggota pasukannya, prajuritnya siapa? Umar bin Khattab. Coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Siapa panglimanya? Usamah bin Zaid. Itu usianya belum asyuddah, tapi secara mentalnya, keilmuannya, kebijaksanaannya, bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. Artinya angka di dalam Al-Quran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis. Sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan angka, misalnya 55 kilo. Permasalahan kan enggak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal. Orang tergantung dengan berat tubuh. Ada yang berat tubuh dan tinggi tubuhnya. Kalau tinggi tertentu 55 jadi enggak ideal. Mungkin idealnya adalah 60, dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30.
anak kecil misalnya gitu. Jadi kalau 55 berarti obesitas buat anak kecil misalnya kan ya. Artinya angka 55 di situ itu angka moral of the story-nya adalah jaga penampilan, jaga tubuh kita dan itu bukan soal berapa kilonya tapi soal menariknya di depan suami.